الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tidak bisa menghitung iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para jemaah yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya akan diberikan syafaat di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kajian kita pada hari ini yaitu fikih salat qasar jamaah dan orang sakit yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Usman Haji SKMMS. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para jemaah yang masih berada di belakang, kepada jemaah di depan, agar tak di belakang dengan diberikan untuk jemaahnya. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Masjid Al-Insan. Mengawali kaji kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama saya manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Insan, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmat. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama keluarga besar Masjid Al-Insan. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada dua sifat yang ingin saya sampaikan. Sifat yang pertama, Allah. Allah punya sifat rahmah, kasih sayang, tercermin dari namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu azimur rahmah, sangat luas kasih sayangnya katanya. Ar-Rahim katanya, kasih sayang yang diberikan kepada mereka yang beriman katanya.
Karena itulah Allah memfasilitasi setiap apa yang dilakukan oleh umatnya dengan fasilitas yang terbaik. Antara lain, dalam menjalankan syariah tidak seperti biasanya. Dalam waktu-waktu tertentu orang boleh tidak menjalankan syariat seperti pada waktunya normal. Akan kita bahas sekarang. Yang kedua, sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang hidup dan bergerak. Disebut an-nas. Dia hidup dan bergerak, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sifat manusia yang hidup dan bergerak itulah, maka Allah menjelaskan, menyediakan fasilitas untuk ibadah sesuai dengan karakter manusia itu. Itu sebabnya manusia tidak selalu di tempat, kadang keluar kota, bahkan keluar negeri, kadang kemana-mana gitu. Itu sebabnya Islam menyediakan fasilitas untuk itu. Boleh dalam keadaan-keadaan tertentu sholat dikosor, diringkas. Yang biasa 4 boleh 2. Boleh dijamak, dihimpun. Yang biasanya dikerjakan zuhur boleh dikerjakan di waktu asar, begitu sebaliknya. Nah, Allah juga tahu banget manusia nggak selamanya sehat, kadang sakit. Ketika sakit sulit menjalankan ibadah seperti dalam keadaan sehat. Karena itu Allah memberikan rukhsah, boleh dalam keadaan sakit melaksanakan sholat tidak seperti dalam keadaan sehat. Nah, itulah sebabnya ada rukhsah dan rukhsah. Kita lihat sekarang. Ini gambar Mekah zaman dulu ya. Masih sederhana, belum dilingkungi oleh gedung-gedung bercangkar langit yang tinggi-tinggi. Kenapa saya tampilkan Mekah? Karena Mekah adalah pusat ibadah umat Islam dunia. Ini Ar-Raudatus Syarifah di Madinah, di Masjid Nabawi. Tempat yang kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari gitu. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku ini dengan mimbarku itulah raudhah. Orang berusaha untuk bisa sholat di raudhah dengan baik. Katanya sekarang diatur. Sholat di raudhah itu sangat terbatas waktunya. Ini orang yang mempelajari sufi, hidupnya selalu berkecimpung di bidang pengabdian pada Allah. Ini Masjid Nabawi yang sudah makin luas, sekarang tambah luas lagi. Kita lihat sekarang apa makna bahasa dari sholat qasar. Semantik itu bahasa, ilmu bahasa. Secara lughatan, secara bahasa atau secara etimologis, qasar artinya meringkas sholat karena sedang safar. Jadi yang biasanya 4 boleh dikerjakan 2 rakaat. Satu-satunya sholat yang tidak boleh diqasar dan tidak boleh jamak subuh. Zuhur, asar, maghrib boleh. Menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat rubaiyah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan mengqasar sholat. Secara terminologis atau secara istilahan, keringanan atau rukhsah yang diberikan syariat terhadap orang yang sedang safar. Safar itu bepergian, traveling. Safar ada 3 macam kalau menurut ilmu fikih. Ada safar wajib. Apa safar wajib? Pergi haji pertama kali. Itu safar wajib. Ketika orang sedang melaksanakan safar wajib, boleh menjamak, boleh mengqasar dalam perjalanannya. Ada safar mandub, safar yang mandub. Mandub itu sunnah. Misalnya bapak bepergian ke luar kota atau keluar negeri mau mengunjungi saudara dalam rangka silaturahmi, nah itu safar mandub, boleh.
boleh jamak, boleh qasar. Ada safar mubah. Safar mubah apa itu? Safar yang boleh saja. Misalnya Bapak bekerja di satu instansi, ditugaskan oleh instansi Bapak untuk pergi keluar kota karena tugas. Nah, ketika Bapak bertugas keluar kota atas perintah instansi atau tempat bekerja, nah safarnya safar mubah, boleh gitu. Boleh jamak, boleh qasar. Jadi qasar apa itu? Kebolehan syariat terhadap musafir untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya, mana dasar hukumnya? Kalau pakai bahasa fikih, mana dalilnya orang boleh mengqasar menjamak sholat? Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ard. Apabila kamu bepergian di atas muka bumi, bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Falaisa alaikum, tidak mengapa bagi kamu, katanya. Junahun an taqsuru minas shalah. Tidak berdosa kalau Anda sedang bepergian lewat darat, laut maupun udara, boleh katanya mengqasar salat. Antaksiru atau antaksuru itu mengqasar, boleh meringkas. Yang biasa 4 bikin 2. In khiftum, jika kamu takut, katanya, ayaftinakumul ladzina kafaru, dizalimi oleh orang-orang kafir, katanya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang kafir itu selalu memusuhi kamu, katanya. Berdasarkan ayat ke-101 An-Nisa ini, orang yang sedang bepergian yang memenuhi syarat gitu, baik darat, udara maupun laut, boleh mengqasar sholat, boleh meringkas sholat. Kalau sudah jelas dalilnya, kita lihat lagi. Apa hukum mengqasar sholat? Apa status hukum mengqasar sholat? Hukum sholat qasar adalah masyru'. Masyru' disyariatkan, artinya dibenarkan oleh ilmu syariah. Ada ahli fiqih seperti Imam Malik mengatakan mengqasar salat sunnah muakkadah, sunnah yang diperluin, sunnah yang dipentingin gitu ya. Nah, dasarnya mana? Selain Quran ada hadis. Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan qasar salat itu sedekah, sedekatullah, itu sedekahnya Allah kepada kamu. Faqbalu sadaqatahu, katanya. Terimalah sedekah Allah itu. Nah, berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, Bapak Ibu kalau sedang bepergian keluar kota, keluar negeri, lewat darat, udara maupun laut, diperkenankan mengqasar sholat. Silakan, itu fasilitas Allah, itu sedekahnya Allah, terima aja gitu. Meskipun kita bisa sholat 4-4, 3-4 gitu, bisa, tapi kata Nabi, terima dong sedekahnya Allah sebagai wujud ikhtiraman wa ikraman, sebagai wujud penghormatan dan pemuliaan kepada Allah. Allah baik sama kita, kita baik lagi. Dikasih baik, dikasih enak, kok gak mau. Jadi kalau Bapak sedang bepergian, Ibu sedang bepergian, terimalah rukhsah ini, sholatlah qasar dan jamak. Baik, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hukum sholat, baik qasar, jamak maupun sholat yang biasa. Karenanya diatur. Para ahli fikih mengatakan jarak tempuh orang yang bepergian yang dibolehkan qasar kalau memenuhi 4 bar. 4 bar itu berapa? 48 mil. 48 mil itu berapa ya? Gitu. Kalau 1 mil itu 1,5 kilometer, sekitar 90-an.
Jadi kalau Bapak dari sini mau ke Bandung, sini ke Bandung udah lebih ya? Boleh. Bapak dari sini ke Puncak 100 km boleh. Cuman ada ahli fikih bilang, lihat dulu niatnya. Dia bepergian niatnya apa nih? Gitu. Kalau niatnya maksiat, cuman mencari kode buntut doang, ya nggak boleh dong. Kalau niatnya tadi safar wajib, safar mandub, safar mubah, silakan. Itu sebabnya selain jarak juga diatur. Syarat perjalanan bukan untuk maksiat. Sehingga hukum safar yang membolehkan orang qashar jamaah adalah kalau safar wajib, pergi haji pertama. Kenapa pertama? Karena pergi haji pertama itu wajib. Kalau sudah kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh misalnya, sunnah. Saya bersyukur diberikan Allah izin lebih dari sekali pergi haji. Bayar cuma sekali, sisanya nggak bayar. Malah pulang dibekelin duit. Bersyukur sekali. Ada safar sunnah, silaturahmi tadi. Yang ketiga safar mubah, dinas, tugas kantor, tugas negara, jalan. Baik, kita lanjut lagi. Kapan orang mulai mengqashar sholat? Kapan orang berakhir qashar sholatnya? Musafir, orang yang safar, boleh mengqashar sholatnya sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Misalnya, Bapak tinggalnya di Bonjeruk. Begitu meninggalkan kampung halaman, keluar rumah, gitu. Dan terus berlangsung selama dalam perjalanan sampai kembali ke negerinya. Kalau baru masih dalam rumah belum boleh. Begitu Bapak sudah sampai ke bandara Soekarno-Hatta, udah boleh. Atau naik kereta di Gambir, boleh. Karena sudah keluar dari rumahnya. Tapi kalau masih di rumah, misalnya sekalian dia berangkatnya nih Zohor sama Asar di rumah sekalian, nggak boleh. Karena statusnya masih mukimin kalau masih di rumah. Begitu sudah keluar ke bandara atau ke stasiun atau ke stamplas bus, baru boleh. Nah, bila dia berniat bermukim di negeri yang dituju, misalnya nih Bapak dari sini menuju ke Lampung, gitu. Sampai di Lampung, Bapak tinggal selama katanya 4 hari, sejak hari pertama sampai hari keempat. Maka hari pertama sampai hari keempat, Bapak mulai berangkat sampai hari keempat tinggal di Lampung, Bapak dibolehkan menjamak mengqashar sholat. Tapi sudah hari kelima, keenam, ketujuh sampai ke-10 udah mukim, udah normal, sholat biasa, gitu, seperti biasa. Ini paham Imam Syafi'i. Gitu. Ada imam lain, gitu, ya, yang mengatakan bahwa selama dalam perjalanan, meskipun udah lebih dari 3 hari di tempat tujuan, masih boleh. Gitu. Karena apa? Karena pertimbangan masyaqqat. Masyaqqat itu repot. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Kalau sholat fardu boleh dijamak di qashar, bagaimana dengan sholat sunnah? Menurut para ahli fikih, la ba'sa, tidak mengapa katanya. Selama perjalanan sedang berlangsung, musafir meninggalkan sholat-sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang biasanya kalau waktu di rumah, waktu masih mukim, kita getol. Kalau bahasa kampung diperlu-perluin, karena mahal tuh qobliyah ba'diyah, apalagi qobliyah subuh, gitu. Qobliyah zuhur diperlu-perluin, gitu. Ba'diyah zuhur diperlu-perluin, ya.
Kalau boleh kasih catatan, kalau bisa Masjid Al-Insan ngasih kesempatan untuk jemaah sholat qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Jadi diatur itunya sama tahun-tahunnya itu. Kenapa? Karena ada hadisnya. Rahimallahu rajulan shalla qabla dhuhr arba'an wa ba'dahu arba'an. Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat. Berdasarkan hadis ini, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Pertanyaan, caranya bagaimana? Gitu. Ada 2 pendapat ulama fiqih. Pendapat pertama katakan 4 rakaat itu 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat kedua mengatakan 4 rakaat 1 salam. Pertanyaannya, dari 2 model ini mana yang paling bisa mendekati? Yang 2 salam. Kenapa? Karena kalau 4 rakaat 1 salam tasyabbuh bi sholati zuhur. Nanti meniru atau menyerupai sholat zuhur. Saran saya mulai di set nih mana pengurusnya. Jadi qobliyah kasih kesempatan 4 rakaat itu 2 kali salam, nggak lama itu ya, nggak sampai 5 menit. Begitu juga mbak dia. Kalau belajar tasawuf ini perlu banget nih. Ya, kenapa? Karena sholat zuhur itu sholatnya seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya sholat di waktu zuhur. Baik, kita lanjut lagi. Tidak makruh, gitu. Bagi musafir, katanya, ya, melakukan sholat sunnah menurut kehendaknya, karena ada hadis Nabi. Nabi melakukan sholat duha 8 rakaat dalam safar. Tuh. Jadi Nabi itu demen ngerjain sholat sunnah. Salah satu sholat yang nggak pernah beliau tinggalkan meskipun dalam keadaan safar, duha, sambil naik ontak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat. Nabi itu. Berdasarkan hadis ini, tidak mengapa, tidak dosa, tidak makruh. Kalau lagi dalam perjalanan, mewiridkan apa yang sudah biasa waktu di dalam keadaan mukim. Duha, tahajud silakan. Gitu. Kalau emang memungkinkan, pesawatnya juga masih lama, jalan juga masih jauh, udah bismillah. Nah, ada sholat yang kalau boleh jangan sampai enggak, meskipun lagi safar. Apa itu? Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Kalau bahasa kampung, jangan kagak, kerjain terus. Biar cuman kuliah kulhu, azan, sholat 2 rakaat, banyak kuliah, rakaat kedua kulhu, setelah Fatihah, salam. Mahal itu. Khairun minad dunya wa man fiha. Lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kalau qobliyah subuh aja lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya, apalagi subuhnya. Itu sebabnya jangan sampai ketinggalan gitu. Kalau boleh disarankan, Bapak Ibu sebaiknya jangan sampai telat sholat subuh. Usahakan. Dan dimakruhkan. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, ya, kitab hadis At-Targhib wa Tarhib misalnya, makruh hukumnya tidur habis subuh. Bapak baca kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, 4 jilid. Itu Nabi melarang keluarganya, sahabatnya tidur habis subuh. Kenapa? Karena kata Nabi, waktu antara habis subuh sampai isyraq itu waktunya Allah ngebagi-bagi rezeki. Lagi dibagi-bagi itu, kalau bahasa kamu lagi diaur. Apa diaur? Disebar.
Pas disebar kita lagi tidur ya, agak pagi ada makruh tuh. Jadi kalau habis subuh dalam keadaan posisi ibadah, zikir terus gitu. Ya memang diperlukan itu, diperlukan ketahanan, ketangguhan. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kalau tadi mengqasar, sekarang menjamak. Menjamak sholat atau menggabung sholat yang di dua waktu dalam satu waktu adalah rukhsah, dispensasi yang diberikan Allah kepada umat Islam yang sedang safar. Dispensasi itu keringanan, rukhsah, keringanan, dikasih keringanan. Allah tahu orang lagi bepergian tuh repot. Kalau sholat tiap waktu 5 waktu di jalan dengan persis apa adanya, repot. Tuh. Kesian. Tuh, itu rahmatnya Allah tuh. Bikin aja deh, digabung aja. Kecuali katanya, menjamak sholat zuhur dan asar ketika wukuf di Arafah. Dan menjamak sholat maghrib isya di Musdalifah ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau masih bisa per waktu bagus. Sampai sini. Sekarang bagaimana caranya? Ini kecepatan apa kelambatan ngajinya nih? Kecepatan ya? Enggak ya? Gimana caranya? Kalau kita mau sholat qasar jamak, bisa. Ada jamak qasar takdim. Jamak qasar takdim. Menjamak, menggabung. Qasar meringkas, takdim mendahului. Jadi zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur dengan jumlah rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Itu jamak qasar takdim. Bisa juga jamak qasar takhir. Jamak qasar takhir. Menjamak menghimpun, mengqasar meringkas, takhir di akhir. Jadi zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bikin dulu zuhur 2 rakaat, salam, qomat lagi, bikin asar. Kalau di waktu zuhur bikin zuhur 2 rakaat, qomat, bikin lagi asar. Jadi meskipun waktunya waktu asar, tetap zuhur dulu. Zuhur dulu, salam, asar, salam. Sama, maghrib dulu, salam, baru isya, salam. Nah, terus gimana kalau lagi di pesawat, atau lagi di kereta, atau lagi di perjalanan? Kalau tidak sempat karena tidak ada air, boleh gantinya wudhu diganti dengan tayamum. Silakan tayamum. Karena kalau orang sepesawat Airbus 500 lebih itu kecepekan di toilet, diomelin pramugari, becek jadi tempatnya. Jadi kalau gitu mana? Boleh. Kalau dalam keadaan safar tayamum. Masih kan caranya kan? Bapak mesti yakin bahwa di kursi pesawat di depan Bapak itu ada debunya. Karena waktu pesawat dia landing, berhenti dan buka pintunya, mesti debu masuk, nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, buka sekali. Gini lagi, pindah tempatnya, gini, tangan ini sini, sampai siku. Nah, ini sampai sini stop, jangan diterusin. Kenapa? Karena ini masih suci nih debunya. Kalau kita kemarin mustakmal, gitu. Jadi sampai sini stop, pindah ke sini. Ini bukan belajar pukulan, ini bukan.
Sini, tarik sini, tarik sini. Nah. Udah selesai sholat. Kalau tayamum, 1 kali sholat fardu, 1 kali tayamum. Kalau 2 kali jamak qasar takdim, 2 kali tayamum, 2 kali qomat. Ini qomat pertama, zuhur dulu 2 rakaat, salam, tayamum lagi, qomat lagi, sholat lagi 2 rakaat, salam. Gitu ya, gampang sebetulnya. Baik, sekarang kita lanjut. Nabi memberi contoh. Hadisnya panjang, Bukhari Muslim. Rasulullah pada suatu hari ketika berada di Tabuk, Tabuk itu nama tempat, menangguhkan sholatnya. Jadi enggak sholat di waktu itu. Kemudian beliau keluar, lalu sholat zuhur dan asar di jamak. Jadi ada jamak takhir. Kemudian beliau keluar, lalu sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Jadi ada jamak maghrib dengan isya. Ketika itu beliau sedang berada di Tabuk untuk perang. Nah, dalam kondisi perang, dalam keadaan safar, dalam keadaan darurat, orang diperkenankan menjamak dan mengqashar sholat. Berdasarkan hadis ini boleh. Tapi kalau bapak pergi haji atau pergi umroh, begitu sampai di Mekah atau Madinah, jangan qashar dong, rugi dong. Berangkatnya boleh, Jakarta Madinah, jamak qashar. Pulangnya boleh, dari Jeddah kemudian ke Jakarta, jamak qashar boleh. Tapi begitu sampai di Madinah atau di Mekah, yang normal, yang utuh, meskipun baru hari pertama. Meskipun menurut ilmu fikih boleh jamak qashar, tapi rugi dong. Kita jauh-jauh ke sana pengen sholat berjamaah di masjid, kita qashar rugi. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada kekhususan ini. Boleh menjamak sholat waktu hujan lebat. Bagi penduduk yang sedang tidak bepergian, mukimin, dikecualian, diperbolehkan menjamak maghrib dan isya di satu waktu katanya, di masjid pada waktu malam turun hujan lebat, udara sangat dingin. Jadi pernah nggak bilang maghrib dengan isya jamak aja karena hujan besar, waktu angin kenceng gitu. Ntar kebulak balik dari rumah ke masjid ngerepotin gitu. Ini baik banget Nabi. Ada angin topan yang kuat katanya, menyulitkan mereka masyakat untuk kembali datang ke masjid untuk sholat isya. Jadi dalam keadaan hujan lebat atau banjir bandang, boleh sholat di jamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada hadis Bukhari mengatakan Rasulullah telah sholat maghrib dan isya pada waktu malam turun hujan lebat. Jadi Nabi nyontohin sendiri, boleh kalau hujan lebat boleh di jamak. Kenapa? Ngerepotin. Kalau maghrib sholat pulang pada hujan, balik lagi siang di jamak aja baru pulang. Baik, sekarang kalau lagi sakit itu gimana nih? Bagi orang yang sakit pun boleh menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya apabila amat berat baginya melakukan sholat pada waktunya. Misalnya ini badannya ditempelin macam-macam nih, alat-alat macam-macam gitu. Kalau tiap waktu sholat seperti biasa ngerepotin. Nah, buat orang seperti itu boleh jamak zuhur, asar, dan jamak lagi maghrib, isya. Sebab alasan disyariatkannya sholat jamaah adalah karena alasan masyaqqat, kesulitan, kerepotan, ngerepotin kalau bahasa kampung. Sehingga ketika ada kesulitan itu maka boleh jamak sholat. Kapan lagi orang boleh jamak sholat? Ketika perang, khauf.
Begitu musuh udah kelihatan, udah sampai di sono no, udah Kuningan, kita di sini ya mesti siap-siap dong, gitu. Boleh tinggalkan dalam keadaan khauf, boleh sholat sambil jalan, sholat sambil lari, sholat sambil tiarap, boleh. Yang penting sholat. Nanti ada teorinya tuh, ada caranya. Sholatul khauf itu sholat dalam keadaan perang. Tapi kita sekarang nggak membahas itu. Kita lanjut lagi dikit lagi. Apa ada contohnya Nabi menjamak sholat? Ada, hadis Bukhari Muslim. Rasulullah melakukan sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. 7 gimana? 3 maghrib, 4 isya. 8 gimana? Zuhur, asar. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, menjamak sholat ada dalilnya, jangan ragu. Caranya gimana? Mengakhirkan sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan mengakhirkannya sholat maghrib, menyegerakannya sholat isya di awal waktunya. Hal ini dilakukan karena beliau menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Baik, sholat orang lagi sakit. Bila orang sakit tidak mampu berdiri, padahal salah satu rukun sholat kan qiyam, ada kan? Salah satu rukun sholat al-qiyam, berdiri katanya. Ada orang sakit nggak bisa berdiri katanya. Tidak mampu berdiri walaupun hanya bersandar pada sesuatu. Nah, orang macam begini hendaklah ia sholat sambil duduk. Ada hadis, ada sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri katanya. Fa illam tastati, kalau nggak mampu sholatlah sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa juga, fa'ala jambin, sambil berbaring. Bila sambil berbaring juga tidak sanggup, gitu. Sambil berbaring udah nggak nyanggup juga, hendaklah sambil terlentang dan meluruskan kedua kakinya ke arah kiblat. Jadi kakinya kiblat sana, kakinya ke arah sana. Bila juga tidak mampu, lakukanlah sholat dengan menggunakan isyarat, pakai mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allah mana beda gitu. Kalau dengan pakai isyarat mata kagak bisa, ya kita sholatin aja dah. Baik, kita satu terakhir ya. Ada hadis Bukhari, Imran bin Husain meriwayatkan bahwa aku punya penyakit wasir. Jadi ada sahabat Imran bin Husain, dia punya penyakit wasir atau ambeien. Dia bertanya sama Rasulullah katanya, tentang sholatnya katanya. Nabi jawab, sholatlah sambil berdiri katanya. Kalau nggak sanggup, sholatlah sambil duduk. Nggak sanggup juga, sholatlah sambil berbaring. Nggak sanggup juga, sambil terlentang. Terlentang begini ya, kepala mukanya ke atas. Apa artinya? Saking pentingnya sholat, sampai kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring begini, celentang. Artinya apa? Jangan tinggal sholat. Mohon maaf, apalagi udah CB, maafin ya, udah ohir. Jangan buang-buang umur. Begitu masuk waktu sholat, rebut. Kerjakan semampunya kita, karena risikonya tinggi. Baik, sampai sini dulu ngajinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Baik, selanjutnya kita memulai sesi tanya jawab dengan pertanyaan ini bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz yang saya hormati dan kepada jamaah, kajian kita cukup menarik tentang sholat qasar, jamak dan sakit. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini kan kalau qasar, jamak merupakan rukhsah, keringanan dan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kalau kita ada rukhsah ini, ada keringanan tidak dilaksanakan karena mengingat misalnya kita mau musafir pergi ke suatu kota, katakan Semarang, itu kan 5 jam Ustaz. Kalau berangkat naik kereta ya jam 5 berangkat, itu pas zuhur itu udah 2. Nah, kita mau sholat zuhur tuh, itu kan harus bocor ya. Nah, di kita nih akhirnya ini mesti coba luasa waktunya baru masuk zuhur. Sebaiknya kan kita sholat yang dilakukan itu apakah zuhur reguler atau lebih utama qasar tadi gitu kan. Nah, itu ada keraguan dalam diri kita. Walaupun kita musafirnya mungkin kurang dari 5 hari gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bepergian musafir pas hari Jumat terutama ini yang suka jadi kronik ya kita. Di situ apakah sholat Jumat kemudian nanti bagaimana menggabungkannya, mau narik asal tarik gitu ya, sholat Jumatnya ikut berjamaah atau munfarid gitu ya. Nanti minta barangkali ada contoh ya yang konkret. Dan yang terakhir ini yang pengalaman saya nih, 1 tahun yang lalu saya jatuh, akhirnya kaki saya nih sudah merasa sakit, terutama sendi lutut kanan sakit banget. Sekarang udah alhamdulillah setelah berobat ada sembuh, tapi kumatnya kalau kita bangun tidur malam jam 2 jam 3, sehingga pada waktu melaksanakan sholat tahajud, sholat yang lain, saya tidak bisa berdiri atau bisa melakukan gerakan dengan full dari takbiratul ihram sampai salam. Bisanya berdiri. Ketika sujud saya tidak bisa sujud, jadi duduk, berdiri takbiratul ihramnya sempurna, ruku. Ketika sujudnya, tapi nanti menjelang subuh sudah mulai kembali agak bisa. Apakah sholat saya itu sah atau diperbolehkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kebolehan mengqasar, menjamak sholat adalah rukhsah dari Allah, dispensasi yang diberikan Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan rukhsah ini adalah sedekah yang Allah pada kita. Kata Nabi, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya. Jadi Bapak berangkat dari Jakarta jam 5 sampai di Semarang jam 12 itu. Belum zuhur gitu. Bapak mau zuhur berjamaah di masjid di sekitar tempat Bapak berkunjung atau tidak berjamaah. Kalau ngikutin hadis itu, sebaiknya Bapak mengqasar dan menjamak sholat. Pahalanya sama nggak? Sama gitu. Dengan kalau kita sholat lengkap. Dan itu kebolehan yang diberikan Allah kepada kita, kita hormati, kita terima dengan baik. Jadi saran saya adalah, begitu sampai di Semarang, meskipun Bapak bisa sholat lengkap, Bapak masjidnya bagus, adem, lengkap, enak gitu ya, maka Bapak dipersilahkan tetap sholat jamak qasar. Cari teman untuk berjamaah gitu. Caranya gimana? Jangan ketika orang sedang sholat berjamaah kita bikin sholat lagi, nggak boleh. Ntar begitu udah selesai baru Bapak bikin sholat berjamaah dengan sesama musafirin gitu Pak, karena posisi Bapak. Saran seperti ini, rekomendasi ini tidak berlaku kalau Bapak sampai di Mekah atau Madinah. Kalau sampai di Mekah Madinah, misalnya di perjalanan Bapak misalnya dari Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan ihram, sudah disepakati sholatnya dijamak
maghrib dengan isya di jamak. Sehingga sampai di Mekah, Bapak di Masjidil Haram sholat jamak. Jamaknya apa? Jamak tamam, tidak jamak qasar. Tamam itu maghrib 3, isya 4 gitu. Jangan maghrib 3, isya 2, itu qasar. Kenapa? Karena Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Sayang dong gitu. Untuk kasus itu tidak berlaku untuk kasus Semarang. Beda. Masjidil Haram dengan masjid di Semarang nggak sama. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi dulu Pak? Ke Jumat. Nah, kalau Bapak berangkat keluar kota, keluar negeri hari Jumat, gitu. Bapak terbentur pada sholat Jumat, gitu. Nah, kepada Bapak, karena Bapak dalam posisi musafir, safar, Bapak diberi rukhsah, boleh nggak Jumat? Terus kalau nggak Jumat terus gimana dong? Bikin zuhur. Zuhurnya gimana? Dikerjakan bersama dengan waktu asar. Misalnya Bapak jalan nih naik mobil, ya, dari misalnya Lampung menuju ke Padang gitu. Pas Jumat gitu, baru jalan 2 jam udah masuk waktu sholat Jumat, Bapak bisa terus, tapi niat pada waktu itu sholat jamak takhir zuhur dengan asar, dikerjakan di waktu asar di tempat yang sudah Bapak pastikan. Jadi boleh tidak Jumat. Kenapa? Karena status Bapak sedang safar, musafir gitu. Jadi nggak usah bingung. Yang ketiga apa tadi lupa? Tadi tuh hukum Islam dibagi 2 Pak. Ada hukum Islam yang berlaku normal, namanya azimah. Ada hukum Islam yang berlaku tidak normal, rukhsah. Nah, ketika Bapak dalam keadaan sakit dan sakitnya munculnya setiap kali bangun tidur gitu, dan itu tidak bisa dihindari kecuali memang mesti dihadapi, meskipun nanti waktu subuh misalnya sembuh, nah kepada Bapak dapat rukhsah. Rukhsahnya apa? Karena Bapak sakit, nggak bisa sujud, sholatlah sambil duduk, ambilnya kursi tuh. Caranya gimana? Berdiri sholatnya, Allahu Akbar, Fatihah, surat, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud kan? Sujud, duduk, gitu. Begitu seterusnya. Jadi karena sakit. Tapi kalau udah nggak sakit lagi, normal, nggak bisa pakai kursi, gitu. Gitu Pak ya. Bismillah. Nah, kalau Bapak mau jadi imam, boleh nggak jadi imam? Boleh aja. Bapak imam, istri Bapak, anak ikut lo, boleh aja. Meskipun sambil berdiri, Allahu Akbar, terduduk, boleh aja gitu. Cuman ya kursi jangan segede gini. Kursi yang lipat, yang gampang gitu. Jadi kelihatan di belakang. Gitu ya. Bisa ada? Ya Pak. Salam. Kalau kita ingin pergi jauh, kan itu jelas kita sudah niat ada masuk kita ya. Ini apakah sebelum berangkat kita harus niat dulu atau bagaimana? Atau tanpa niat boleh nanti gimana kita sholatnya itu? Ya. Jadi perlu niat atau tidak sebelum kita berangkat kita. Gitu. Yang kedua, ini kalau kita mau kembali pulang nih, katakanlah dari daerah Bandung gitu ya, itu udah waktu maghrib. Nah itu untuk berikutnya boleh kita sekalian atau sudah bisa
waktu di Bandung. Ibrit masih di mana di menjelang ini dah tidak pakai bata gitu. Ya. Kira-kira berapa jauhnya kan kira-kira yang bisa kita lakukan kosor gitu antara maghrib dengan isya. Ya. Bisa dapat. Ya. Yang pertama, Bapak tidak perlu ketika berangkat, ya, saya nanti mau niat sholat jamak qashar, nggak usah. Caranya gini, ada adabus safar namanya, adab bepergian. Disunahkan kalau kita mau bepergian jauh keluar kota apa keluar negeri, disunahkan sebelum berangkat sholat 2 rakaat. Sholat sunat safar. Rakaat pertama Fatihah, terus Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Setelah salam Bapak doa, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah safar ini penuh kebaikan dalam rangka ibadah macam-macam. Nah, Bapak begitu sudah baca doa kayak begitu, sudah sholat sunat safar kayak begitu, Bapak ditetapkan Allah sebagai musafir. Bapak sah. Kalau sudah keluar rumah, di mana aja di jalan, Bapak sholat jamak qashar sah. Dan itu dikuatkan niat qashar jamaknya ketika Bapak memulai sholat. Usalli fardhu zuhri jam'u taqdim qashran majmu'an ma'al asr lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Melayu dah, bahasa kita aja dah. Saya niat sholat jamak qashar takdim zuhur asar karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Udah sah. Startnya tadi karena ada sholat sunat safar itu. Gitu Pak ya. Yang kedua apa tadi? Oh gini, Bapak pergi ke Bandung. Nah, begitu pulang dari Bandung mau ke Jakarta, mau pulang ke Jakarta, sampai di Kerawang masih boleh nggak jamak qashar? Boleh, selama masih dalam perjalanan belum sampai ke rumah. Misalnya sampai di Gambir gitu misalnya, atau sampai di mana misalnya Kerawang, bikin aja jamak qashar, sah. Tapi kalau sampai ke rumah nggak bisa lagi jamak qashar, yang terjadi jamak tamam gitu. Bapak berangkat nih, di jalan masuk waktu maghrib gitu, masuk waktu isya, Bapak bilang entar aja deh, di rumah aja deh gitu. Boleh. Nah, apalagi ada alasannya Kak, kotor lah, apalah pakaian macam-macam. Nah, sampai di rumah Bapak bikin sholatnya jamak tamam. Caranya apa? Bikin maghrib 3 rakaat, salam. Isya 4 rakaat, salam. Nggak boleh qashar. Jelas ya? Ya Pak. Salam. Pertanyaannya ke kasus saja, misalkan perjalanan ke daerah puncak, mungkin jalan tidak sampai 20 atau 30 karena baru 60. Tapi kita tahu mereka cek gitu. Nah, sampai perjalanan itu baru 60. Apakah kita bisa kosong? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalam keadaan sakit, rasanya berbalik, nanti kita lulus, maka kita kalau di rumah sakit itu kita bisa jalan. Ya, baik. Yang pertama, kalau Bapak sudah meniatkan diri untuk pergi ke puncak dalam rangka rekreasi keluarga misalnya gitu, atau silaturahmi, baru sampai di Bogor lewat sedikit gitu macet. Padahal belum boleh jamak qashar karena baru 60 lebih sedikit, atau 65 km. Nah, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Bapak masih belum boleh jamak qashar. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat 90 km. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan karena masyaqqat, repot, macet, kalau lebaran misalnya gitu, macetnya nggak ketulungan,
maka pada bapak waktu sampai 65 km prosesi perjalanan diperkenankan untuk menjamak dan mengqashar karena alasan masyaqqat itu ngerepotin gitu. Nah sekarang bapak lihat apakah tingkat kemacetannya itu udah sangat crowded, sangat repot, sudah kayaknya nggak stuck, diam aja dia udah nggak atau masih jalan. Kalau masih jalan, rekomendasinya ada bapak sholat aja nanti kalau sampai sana baru dijamak gitu. Sampai di puncak baru jamak pas sholat, karena diperkirakan sini puncak sampai 100 km. Yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua apa tadi? Nah, kalau dalam keadaan sakit posisi si pasien itu tidak mungkin digeser-geser, ya sudah, kemana aja dia menghadap gitu. Fa'ina matuwallu fa'thamma wajhallah. Kemana saja anda menghadap, anda sedang berhadapan dengan Allah, karena ada gitu. Nah orang seperti itu tidak mungkin digeser-geser, apalagi pakai alat macam-macam. Udah, anda besono aja gitu. Terus gimana kalau ininya banyak? Bapak tayamumin. Misal orang tua kita sakit nih, nggak bisa ibu atau bapak sholat ya, katanya tayamumin ya. Muka, tangan, kaki, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Ikutnya Pak, bacain. Bapak bimbing. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Fatihah, macam-macam. Jangan enggak. Kenapa? Karena kalau orang dalam posisi kayak begitu, tingkat kegawatannya tinggi. Dia bisa tiba-tiba ajal sampai. Jangan enggak bimbing. Ajarin terus sholat. Bimbing aja, nggak apa-apa. Terus gimana bergeraknya orang diam aja? Matanya Allahu Akbar. Sampai Allah menamida. Bapak kasih tahu, angkat kalau takbir buka mata begitu. Jadi sampai begitu Pak, kemudahan dalam Islam dan pentingnya sholat. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang untuk memerintahkan ibadah ini Allah perlu menjemput Rasulnya ketemu Allah langsung. Itulah sholat. Kalau zakat cukup malaikat Jibril, haji malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Allah angkat nabinya, ketemu langsung Allah. Mahal sholat. Gitu ya Pak? Gimana? Cukup dulu ya? Selanjutnya kita masuk ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Ustaz kita kepada Ustaz dan teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.